Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman sekalian berbagi sekali lagi berbagi tentang add-on yang ada di Google Form ya. Kebetulan saya menggunakan akun pembelajar untuk membuat sebuah tes untuk anak-anak. Saya coba dari awal ya. Pertama, seperti biasa, add-on ini harus kita aktifkan terlebih dahulu. Misalkan saya buat ini, formnya adalah form misalkan blank quiz gitu ya. Nah, yang perlu rekan-rekan aktifkan adalah teman-teman harus ngaktifin ini add-on, menu add-on ini dulu kita aktifkan. Kebetulan dari dari akun pembelajar itu banyak sudah diaktifkan ya. Teman-teman tinggal pilih, itu bisa pilih ada, silakan teman-teman pilih yang Quillgo Timer and Proctoring ya, Proctor ya. Jadi kalau teman-teman sudah menginstal atau mengaktifkan, biasanya nanti akan muncul Quillgo-nya bisa configure. Nah, silahkan nanti teman-teman klik configure. Kalau sudah diaktifkan, klik aja configure. Nah, secara otomatis nanti aplikasi ini kita tinggal enable aja Quillgo-nya ya, dengan beberapa persyaratan. Diantaranya adalah tidak boleh akun pembelajar terbatas, jadi nggak boleh restrict, jadi dia harus terbuka ya. Nah, ini kita aktifkan dulu, enable dulu. Nah, begitu kita enable, maka secara otomatis akun ini akan masuk di Quillgo ya. Nah, ini sudah masuk di akun di Quillgo, sudah enable. Nah, ini perhatikan bahwa ini edit after submit dan seterusnya ini harus diikutin, persyaratan yang dia miliki harus diikutin ya. Diantaranya adalah ya, restrictnya silahkan di off, jadi unrestrict, jadi dipilih unrestrict, jadi nggak perlu sign in ya, dia di off kan ya. Oke, nah nanti ada perbedaan kalau teman-teman menggunakan akun pribadi dengan akun pembelajar, itu ada bedanya. Nanti saya tunjukkan ketika kita sudah masuk di Quillgo ya. Ini cara mengaktifkan Quillgo atau add-on Quillgo di menu di form GF ya, Google Form. Ini sudah aktif ya teman-teman, ini sudah aktif. Nah, saya tidak akan gunakan ini, tapi saya akan gunakan form yang memang sudah saya buat ya. Oke. Setelah saya login di sini, saya login di akun pembelajar. Jika teman-teman masuk aja di sini. Oke, saya ulangi dulu ya. Saya ulangin. Ini saya ulangin. Nah, silakan teman-teman masuk ke quillgo.com. Begitu teman-teman masuk di quillgo.com seperti ini. Ini quillgo.com. Silakan teman-teman sign in. Nah, ketika sign in teman-teman nggak usah pakai yang lain, silakan teman-teman menggunakan akun Google-nya saja. Tapi pilih akun Google-nya yang akun pembelajar. Karena tadi kita akan menggunakan akun pembelajar ya. Kalau kita sudah login di akun pembelajar, ini kebetulan saya sudah akun pembelajar saya ya, guru smk pembelajar.id. Ini sudah ya. Nah, ini ada peringatan karena memang Quillgo ini hanya ada dua form ya, dua form yang gratis, maksudnya ini harus berbayar, sehingga ini harus upgrade yang premium, sehingga ini yang satu diperingatin bahwa form yang satu lagi itu nanti kalau ada nambah lagi udah nggak bisa, harus bayar ya. Ini kebetulan saya udah punya dua form ya. Ini yang form pertama ya, ini form pertama, dan kita lihat teman-teman bisa view form. Nah, ini you have already respond. Ini teman-teman bisa langsung bisa ada respon. Ini yang udah ada ya. Nah, kebetulan kalau yang ini, nah ini kebetulan form yang ini adalah form yang saya buat ya. Ini form yang saya buat, saya peruntukkan satu kelas. Teman-teman perlu catatan bahwa ini kalau yang gratis hanya 2 GF, 2 form, dan kemudian akunnya yang bisa menggunakan maksimum hanya 100 orang. Jadi kalau murid kita lebih dari 100 ya kita nggak bisa gunakan lagi ya gitu. Ya,
Oke. Nah, sekarang yang ingin saya tunjukkan bedanya dengan akun pribadi. Ketika kalau kita menggunakan akun pribadi, itu create test ini nggak ada. Ini nggak ada, adanya send test aja. Ketika kita klik send test, itu nanti judulnya seperti ini. Ya, kita bisa memasukkan siapa saja yang akan memakai tes ini gitu. Cuman kalau nggak salah waktunya juga terbatas, hanya 60 menit kalau yang menggunakan Sentes. Jadi kalau yang Google yang akun pembelajar itu bisa menggunakan create test. Ketika kita buat create test, ini saya akan mencoba membuat create test dari form ini tapi untuk kelas yang berbeda. Ya, untuk kelas yang berbeda. Nah, kita buat create test. Nah, enaknya lagi bahwa yang bisa menggunakan GF ini nanti, yang bisa mengerjakan ini nanti adalah orang-orang yang emailnya sudah kita input di sini. Jadi kita masukkan orang-orang yang emailnya yang kita input. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu, anak-anak email yang kalian pakai apa, yang kamu gunakan di Google Classroom apa, ya silakan dicatat, kemudian enter ke sini, masukkan ke sini, respon di sini, bagi responden. Ya, manual Pak Guntara, ya satu-satu. Satu-satu. Capek Pak Gun, ratusan. Ya kalau nggak mau capek, begini caranya. Saya sudah punya daftar akun pembelajar anak-anak. Ini kebetulan kelas 11 kuliner 3. Akun pembelajarnya ini, emailnya udah tercatat semua. Saya tinggal memindahkan aja supaya menjadi satu paragraf, satu kalimat. Saya gunakan, jadi setiap sel ini kita gabung. Cara menggabungnya ada fungsi, namanya fungsi concatenate. Concatenate ini ya, fungsinya ini nih. Ini adalah fungsi menggabungkan isi sel. Dari berbagai sel bisa jadi satu sel. Ya, oke, ini jadi ini adalah fungsi untuk menggabungkan concatenate. Jadi misalkan nama ini kita mau jadikan satu kalimat, bisa. Caranya gabung aja dengan concatenate. Gabung aja, digabungkan gitu ya, digabungkan, silahkan digabungkan. Nah, ini setelah saya gabungkan, ya karena mau saya pindahkan ke Quillgo, saya copy paste dulu. Ini saya copy, ya, saya copy, ya, tapi di copy, setelah ini saya copy. Nah, copy pastenya itu copy paste yang value aja, pilih yang value, jadi nanti akan berubah jadi teks. Yang tadinya ini adalah fungsi, kalau sudah di copy paste dengan teks, ini akan jadi copy paste value akan jadi tulisan biasa. Ini akan jadi tulisan biasa. Nah, setiap nama email harus dipisahkan dengan tanda koma. Ya wayahna, saya setelah ID saya pisahkan dengan koma. Jadi setelah misalkan ini, misalkan dari sini Alfi Amanda SMK belajar ID. Nah, ini kalau aslinya nggak ada koma, ini harus kita berikan koma. Kita berikan koma untuk misalkan bedakan akun satu dengan akun yang lain. Ini tandanya saya ID, di belakang ID saya koma. Atau kalau pakai email pribadi di belakang com ya, .com ya, setelah com koma gitu. Ya, ini. Nah, setelah itu udah kita ini. Nah, inilah yang saya copy. Ini saya copy, Ctrl C, saya copy ya. Saya copy, kemudian saya masuk ke Quillgo, saya masukkan di sini. Saya paste di sini, Ctrl V, Ctrl V. Nah, secara otomatis email-email anak-anak tadi sudah masuk. Ini ada email saya di sini biar saya juga ikutan bisa mengerjakan. Maksud saya begitu. Ya. Oke, nah ini ada settingan timernya. Teman-teman bisa, responden itu mau ngerjain kapan. Kalau mau pakai waktu tertentu, ini bisa. Ada pilihan kapan bisa dikerjakan dan berapa lama. Nah, tapi saya coba biar bisa dikerjakan setiap saat. Nah, ini anytime. Ya, anytime. Kemudian dari add-on ini kita bisa berikan bahwa anak bisa mengerjakan berapa, set time limited for test. Jadi dia terbatas waktunya. Jadi nanti ada peringatan waktu bahwa dalam sekian menit waktu akan berakhir, itu ada peringatan. Jadi ada time countdown-nya ada. Time countdown-nya ada. Ya, kita berikan misalkan anak saya berikan 90 menit aja. 1 jam.
selama proses pengerjaan kita bisa menjadi proktor. Sekali lagi kita bisa menjadi proktor dan kita bisa pantau yang bersangkutan sedang mengerjakan atau sudah selesai. Ya, karena ketika yang bersangkutan anak itu mengerjakan, contohnya misalkan di sini Muhammad Naswan 76, dia sedang dalam proses mengerjakan, in progress. Ya, sehingga kita bisa pantau, oh iya, Muhammad Naswan sedang mengerjakan. Termasuk juga misalkan Cikal Putri ini dia juga sedang mengerjakan. Namun ketika yang bersangkutan sudah selesai, maka contohnya Melati Putri, dia sudah menyelesaikan, ya, finish time, artinya dia sudah mengerjakan dalam durasi 33 menit. Dia dalam waktu 33 menit dari 90 menit yang tadi kita sediakan, dia selesai. Ya, karena dia mengclose terlebih dahulu. Ya, dia mendapatkan skornya 220. Nih, ya. Artinya dari sini data ini kita bisa melihat ya dia mulai jam berapa, selesai jam berapa. Artinya kita bisa pantau anak ya, termasuk kalau misalkan in progress dia mulai buka jam berapa ya. Dia sudah buka dari jam 9.42 ya, sementara ini sudah jam 10:20, berarti kan hampir sebentar lagi 1 jam, masih dalam time-nya ya. Nah, tapi nanti ketika sudah 90 menit dia akan close ya, aplikasi itu akan close dengan memberitahu bahwa waktu akan habis ya. Biasanya waktu akan habis itu nanti ada bar time, itu waktu itu akan kelihatan bahwa waktu sudah akan habis. Segera submit, karena bagaimanapun juga ini tidak auto submit ya, ini auto close bukan auto submit, sehingga harus submit, sehingga ketika ada peringatan kurang 1 menit, mau nggak mau tetap dia harus submit agar kerjaan atau jawaban mereka tersimpan di GF-nya. Demikian? Iya, oke, kita lanjut dengan informasi lainnya. Oke, baik. Saya akan mencoba menyelesaikan form GF yang dikirimkan melalui akun ya. Saya ulangin. Ya, oke. Jadi akun MAT SMKN 3 Bogor sudah saya daftarkan sehingga kita login dengan email dia. Nah, jika sudah terdaftar tampilannya seperti ini. Si setting waktunya hanya 30 menit ya. Yang mengerjakan adalah emailnya mat.smkn3gmail.com ya. Oke, kita kerjakan. Kita open the form. Seperti biasa, ini yang terjadi. Begitu ini sudah kita buka, maka countdown time-nya mulai berlaku. Jadi karena hanya 30 menit, ini akan berlangsung selama 30 menit. Kita bisa berikan jawaban, misalkan namanya adalah kita sebut Guntaram 2 gitu ya. Guntaram 2 tadi karena saya sudah mendaftar, kelas saya misalkan kuliner 3. Oke, next. Ini GF biasa karena yang kita jalankan ini sama kita kerjakan soal ini pura-puranya saja ya. Oke, di mana yang bukan pernyataan adalah Jakarta, ibu kota Indonesia. Ada bilangan prima yang genap. Semua bilangan prima harga dolar naik, semua orang pusing. Ada segitiga yang jumlah sudutnya tidak 180 derajat. Oke, harga dolar naik, semua orang pusing. Ya, oke. Dan satu pernyataan sesuai dengan jika Anda datang maka saya tidak pergi. Ya, berarti kontraposisinya ya, kontraposisinya. Wah, males lah jawabnya. Dan seterusnya ya. Saya akan tunggu sampai 30 menit ke depan. Semoga nanti ada peringatan apa. Jadi waktu mundur ini akan kelihatan. Anak selalu akan melihat waktu ini. Ya, jadi akan melihat waktu ini dan nanti di saat menit-menit terakhir itu akan jadi merah ya, jadi merah. Kita akan tunggu sampai dia menjadi merah. Sementara saya jawab asal saja ya. Saya jawab asal. Oke. Sementara kita akan menunggu sampai 30 menit berlalu. Ya, ini soalnya
banyak soalnya banyak ya. Oke. Ya, ini adalah tampilan pemantau. Jadi kita sudah login dengan mat ya, mat.smkn3gmail.com. Dari sini, dari server sini kita bisa pantau bahwa dia mat SMK 3 Bogor sedang mengerjakan in progress. Tadi dia start pada jam ya 23.06 ya. Dia belum mengakhiri. Ya nanti ketika dia mengakhiri, maka nanti akan muncul pesan bahwa dia sudah selesai finish time, in time. Jadi dia akan kelihatan dia selesai dalam berapa menit, itu akan kelihatan. Contoh yang sudah misalkan sudah mengerjakan, contohnya ini adalah Melati Putri 35 SMK belajar dan seterusnya. Ini sudah menyelesaikan pekerjaan itu yang diberikan 90 menit, tapi dia menyelesaikan dalam waktu 33 menit ya. Jadi startnya jam 9.40 sampai jam 10.13 ya, pada tanggal 26 ya, dapat skornya sekian ya. Jadi itu dia bekerjanya bagus karena dia always in focus, artinya dia fokus mengerjakan. Karena ada catatan, ada unfokusnya. Contoh misalkan ini saya tidak tahu kriterianya tidak fokusnya ya. Contoh misalkan Khalisabidi 69 ini, dia setelah ada 21 kali gitu ya, ada 21 kali dia tidak fokus, jadi kelihatan gitu ya. Jadi saya nggak tahu dia dari mana menilainya, tapi yang jelas dia mengerjakan selama 45 menit, tapi 21 kali dia tidak fokus. Nah, tidak fokus mungkin salah ya atau apa gimana ya, ya tapi ini skornya bagus ya. Oke ya. Nah, yang jadi ciri lagi kalau sudah selesai menyelesaikan, dia warnanya hijau, artinya dia sudah finish ya, warnanya hijau. Tapi kalau belum mengerjakan, dia masih masih kosong ya. Dia di sini tertulisnya not started, artinya dia belum mulai. Tapi kalau dia sedang bekerja, contohnya tadi yang sedang kita bekerja adalah mat, di mana tadi mat, kita panggil aja ya mat. Oke. Ya, ini dia warnanya biru, ini warnanya biru. Tapi nanti kalau begitu udah selesai, begitu selesai maka dia akan menjadi warna hijau ya, ini biru. Jadi kita bisa melihat ketika kita memantau ya, ketika memantau siapa saja yang sedang aktif ya, sedang in progress, itu kelihatan. Jadi nanti kalau dari daftar hadir dan kemudian pantauan di sini kelihatan bahwa siapa yang sedang on, siapa yang sedang mengerjakan, dan siapa yang sudah selesai dalam durasi berapa menit. Sangat menarik ya. Oke. Oke, baik, menjelang masa-masa berakhir, saat tesnya berakhir, ini kurang 2 menit kembali, kurang 2 menit, 10, 9, 8, nanti akan berubah pada saat kurang 1 menit, dia akan berubah menjadi merah, dan itu memberikan peringatan kepada anak bahwa dia harus segera mengsubmit QF atau soal yang dia kerjakan, karena kalau tidak disubmit percuma, karena tidak akan terkirim jawabannya. Jadi ini bukan auto submit, tapi auto close. Jadi hanya menutup tapi tanpa memberikan submit, sehingga ini auto close bukan auto submit. Sehingga mau anak yang mengerjakan harus mengsubmit terlebih dahulu pekerjaan mereka. Ya, kita sudah tinggal beberapa saat lagi. Kita tunggu sampai warna merah. Begitu ada peringatan merah, kita coba untuk submit. Ya, oke. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, dia akan jadi merah. Nah, nih dia ada peringatan perintah submit now. Maka anak harus segera menggulung layar untuk melakukan submit. Mau nggak mau sebelum waktu berakhir, sebelum close, maka siswa harus men-submit terlebih dahulu. Ya, kalau tidak submit, gagal. Sehingga kita harus submit. Oke ya, kita submit.
Ya, karena ada jawaban-jawaban yang harus diisi, maka ini peringatan-peringatannya yang ini ya, settingan ya, ini kesalahan kita membuat soalnya. Masih ada yang belum submit, jadi harus dijawab semua. Tadi saya asal tidak menjawab semuanya ya. Oke, tinggal 7 menit lagi. Masih enggak? Oke, masih sempat. Oke ya. Oke, jadi sempat keburu untuk menjawab. Karena memang harus dijawab ya. Harus jawab sehingga. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ini bukan beberapa. Ini adalah add-on yang sangat menarik menurut saya. Ya, ini kebetulan kita berikan menu, anak bisa melihat skornya. Ya, ketika dia melihat skornya, oh dia dapat 80. Jadi tadi pekerjaannya ngawur ya. Nih ya. Jadi ini hasil dari kerjaan tadi. Kalau diberikan izin. Sebenarnya kita juga mengclose bisa. Anak nggak bisa lihat juga bisa. Oke. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.